kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan juga hadirin yang telah datang pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Siti Karimah Hairunisa selaku moderator yang akan memandu jalannya penyuluhan pada hari ini. Adapun kegiatan penyuluhan ini mengangkat tema yaitu peran peternak dalam menjaga biosecurity peternakan yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya selaku narasumber, yaitu perkenalkan, nama saya Tion Sendi Siregar. Saya Muhammad Syafi'i. Saya Dewi Maharani. saya Ana Marisa Azhara. Dan saya Nur Amrita. Saya Nida Sakila. Nah, baik, kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pemahaman kami terkait materi yang akan dibahas, sekaligus sebagai bentuk penerapan ilmu atas apa yang telah kami pelajari selama perkuliahan. Nah, berikut susunan acara pada penyuluhan hari ini yaitu pembukaan, penyampaian materi penyuluhan, sesi diskusi dan tanya jawab, serta penutup. Untuk membersihkan waktu, mari kita langsung masuk ke materi pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan menjelaskan pengertian biosecurity adalah serangkaian tindakan dan sistem pencegahan yang dirancang untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya penyakit atau agen penyebab penyakit seperti virus, bakteri, dan parasit dari sebuah area peternakan. Dalam konteks peternakan, biosecurity mencakup upaya menjaga kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan dengan cara yang pertama mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan yang disebut biosecurity eksternal. Yang kedua, mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan disebut biosecurity internal. Yang ketiga, mencegah penyebaran penyakit keluar dari peternakan disebut biosecurity keluar. Baik, adapun tujuan dari biosecurity adalah melindungi kesehatan ternak, manusia, dan lingkungan dari ancaman penyakit menular dengan cara mencegah masuk berkembang dan keluarnya penyakit dari area peternak. Baik, hadirin sekalian, adapun manfaat dari biosecurity itu sendiri adalah: 1. Mencegah masuknya penyakit dan menyebarnya penyakit pada ternak. 2. Yaitu menjaga kesehatan dan produktivitas ternak itu sendiri. Dan yang ketiga ialah mengurangi kerugian ekonomi akibat penyakit. Dan yang keempat ialah menjamin keamanan produk peternakan itu sendiri. Dan yang kelima, mengurangi kerugian ekonomi akibat penyakit. Baik Bapak Ibu, jenis-jenis biosecurity itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama berdasarkan tingkatan, yang kedua berdasarkan ruang lingkup dan tujuan, dan yang ketiga itu berdasarkan prinsip dasar. Baik, kita masuk pada jenis yang pertama, yaitu berdasarkan tingkatan. Pada jenis yang berdasarkan tingkatan ini terbagi menjadi 3. 1. Konseptual, yaitu meliputi perencanaan dasar untuk mencegah penyakit, meliputi pemilihan lokasi kandang yang strategis, dan pembatas akses terhadap hewan liar maupun unggas lain. Yang kedua yaitu struktural, melibatkan aspek fisik dan konstruksi seperti tata letak kandang yang efektif, membuat saluran limbah yang tepat, dan pembangunan fasilitas dekontaminasi. Yang ketiga yaitu operasional, meliputi penerapan prosedur dan manajemen harian untuk mengendalikan penyakit, termasuk pemisahan hewan baru dan yang sakit, pembersihan dan disinfeksi. Baik, kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu berdasarkan ruang lingkup dan tujuan. Pada jenis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, primer, bertujuan untuk mencegah patogen masuk ke peternakan. Contohnya adalah mensterilkan alat yang masuk atau membatasi interaksi dengan peternak lain. Yang kedua yaitu sekunder, bertujuan untuk mencegah penyebaran patogen di dalam peternakan. Contohnya adalah memisahkan hewan berdasarkan usia atau kondisi kesehatan, serta menerapkan zona-zona bersih dan kotor. Dan yang ketiga adalah tersier, bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh hewan atau imunitas hewan terhadap penyakit. Baik, kita masuk ke jenis yang terakhir, yaitu berdasarkan prinsip dasar. Pada jenis ini juga terbagi menjadi 3. 1. Pemisahan, memisahkan hewan baru dari hewan lama, hewan sehat dari yang sakit, dan memisahkan area bersih dan area kotor.
Yang kedua yaitu pembersihan dan sanitasi. Menjaga kebersihan kandang, peralatan, dan personel. Melakukan disinfeksi secara rutin dan menjaga kebersihan hewan. Dan yang terakhir adalah pembatasan, yaitu mengontrol lalu lintas orang, kendaraan, dan peralatan yang masuk ke area peternakan. Ya, baik. Yang terakhir adalah keuntungan dari penerapan menjaga biosecurity peternakan. Yang pertama adalah kesehatan ternak, yaitu untuk mencegah penyakit, menurunkan angka kematian, dan meningkatkan kualitas hasil peternakan. Dan yang kedua adalah ekonomi. Keuntungan dari biosecurity di bidang ekonomi adalah meningkatkan produktivitas, menekan biaya pengobatan, dan menjamin keuntungan dari usaha peternakan bapak dan ibu. Dan yang terakhir adalah untuk lingkungan dan hukum, yaitu melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit zoonosis serta membantu memenuhi standar kesehatan dan perizinan usaha dari bapak dan ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu tadi materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya selaku narasumber. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi rekan hadirin sekalian yang ingin bertanya, boleh silahkan angkat tangan. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama dipersilakan oleh Bapak yang di sana. Baik, perkenalkan nama saya Agus. Saya ingin bertanya, bagaimana biosecurity mencegah penyebaran penyakit di peternakan itu sendiri? Sekian dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Agus mengenai bagaimana cara biosecurity mengatasi penyebaran penyakit pada peternakan. Di sini kita bisa menerapkan beberapa prinsip. Pertama, prinsip pemisahan. Prinsip pemisahan dilakukan dengan memisahkan hewan yang sakit dengan hewan yang baru agar tidak terjadi penularan penyakit. Yang kedua, yaitu prinsip pembersihan dan sanitasi. Dilakukan dengan pembersihan serta disinfeksi kandang, peralatan, dan personel secara rutin untuk membunuh agen penyakit. Sementara itu, pembatasan lalu lintas dilakukan dengan mengontrol keluar masuknya orang, kendaraan, ataupun peralatan ke area peternakan, agar patogen dari luar tidak masuk dan menyebar. Ketiga prinsip tersebut saling mendukung dalam memutus rantai penularan penyakit di peternakan. Baik, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Oke, baik, itu tadi pertanyaan pertama yang telah dijawab oleh rekan saya. Berikutnya adalah pertanyaan kedua. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu yang di sebelah sana dipersilakan. Baik, dari materi yang dipaparkan, saya ingin bertanya, kenapa biosecurity menjadi komponen kunci dalam menjamin keamanan produk peternakan dan keberlanjutan usaha ternak? Sekian dari pertanyaan saya. Ya, baik. Pertanyaan, mengapa biosecurity menjadi komponen kunci dalam menjamin keamanan produk peternakan dan keberlanjutan usaha ternak? Ada beberapa alasan. Yang pertama, yaitu mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, meningkatkan keamanan pakan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kelima, meningkatkan keberlanjutan usaha ternak dan juga mematuhi standar internasional, yang dimana biosecurity menjadi standar internasional dalam industri peternakan, sehingga penerapan biosecurity dapat membantu meningkatkan daya saing produk peternakan di pasar internasional. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.